Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik tentang perdarahan pasca persalinan. Perdarahan pasca persalinan merupakan komplikasi dari kehamilan yang sangat fatal, bisa menyebabkan kematian untuk seorang ibu. Diperkirakan bahwa ada 200.000 kematian di seluruh dunia yang disebabkan karena perdarahan pasca persalinan. Ini merupakan penyebab yang penting yang menyebabkan kematian ibu. Diperkirakan seperempat dari kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan. Diperkirakan insidennya 5% dari seluruh persalinan di dunia. Kilas klasik dari kematian ibu, ada 3 macam penyebab kematian utama dari ibu melahirkan. Yang pertama adalah perdarahan pasca salin, yang nanti kita kenal sebagai PPS. Kemudian hipertensi dalam kehamilan. Kemudian penyebab lain adalah infeksi. Perdarahan pasca persalinan, ini ada data dari Riskesdas 2007, adalah penyebab utama kematian maternal dan menyebabkan ditinjau dari segi kecepatan, merupakan sesuatu yang paling cepat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Ini data dari Badan Litbangkes tahun 2016. Kita lihat perdarahan obstetrik menempati urutan kedua setelah hipertensi. Dari segi waktu, perdarahan postpartum ini apabila tidak ditangani dengan baik, maka bisa potensial menyebabkan kematian dalam waktu 2 jam. Jadi ini kita lihat bahwa perdarahan postpartum ya itu 42% dibanding yang lainnya, ya, jadi paling tinggi. Yang perlu kita sadari bahwa semua kehamilan itu mempunyai resiko terjadinya perdarahan pasca persalinan ini, walaupun tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang merupakan faktor predisposing ya. Jadi tetap sekalipun persalinan normal, kita harus tetap waspada terhadap terjadinya postpartum hemorrhage ini. Ini adalah perubahan sirkulasi maternal ya. Banyak sekali yang terjadi pada seorang ibu yang hamil. Antara lain volume darah pada ibu hamil biasanya naik sekitar 30% ya. Kemudian sistem koagulasi juga tidak bermanfaat ya pada postpartum, kecuali dalam hal terjadi laserasi pada uterus atau trauma pada jalan lahir. Kemudian sebanyak 85% ibu hamil yang melahirkan per vaginam mengalami trauma pada perineum, dan sekitar 60-70% membutuhkan penjahitan. Kemudian pada ibu hamil setelah melahirkan juga ada kontraksi miometrium yang menciptakan efek hemostasis yang sangat penting bagi berhentinya perdarahan pada saat persalinan. Kemudian setelah separasi plasenta, pembuluh darah di uterus akan mengalami avulsi atau mengkerut. Kemudian kita tahu bahwa aliran darah ke uterus mencapai 600 ml per menit melalui ruang intervili dan bersirkulasi melalui arteri spiralis. Yang disebut perdarahan pasca salin ya, per definisi adalah apabila ditemukan kehilangan darah lebih dari setengah liter atau 500 mili pada persalinan per vaginam, atau apabila
pasien mengalami seksio sesaria apabila perdarahan di atas 1000. Ini ya, jadi menurut AGOG ya, perdarahan pasca persalinan didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 1000 ml, disertai dengan tanda-tanda adanya hipovolemia dalam 24 jam setelah proses persalinan. Ini ya, jadi kita lihat bahwa perdarahan postpartum itu ada 2 macam, ada yang primary yang terjadi dalam 24 jam pertama, tapi ada yang secondary, yang late ya, yang late itu terjadi pada 6 minggu. Tipe yang primary atau yang kita kenal dengan immediate postpartum hemorrhage itu definisinya adalah terjadinya perdarahan yang banyak dalam waktu 24 jam setelah proses persalinan. 70% dari tipe yang primary ini disebabkan oleh atonia uteri, di mana atonia uteri sendiri definisinya adalah kegagalan uterus untuk berkontraksi ya secara adekuat setelah bayi dan plasenta lahir. Kemudian tipe yang secondary atau late postpartum hemorrhage ya, definisinya adalah apabila perdarahannya terjadi antara 24 jam setelah persalinan sampai proses nifas ya, 6 minggu ya. Kebanyakan dari tipe yang secondary ini disebabkan oleh sisa plasenta atau infeksi atau kombinasi keduanya. Jadi bisa karena sisa plasenta atau sisa konsepsi, atau karena infeksi atau kombinasi keduanya yang sama-sama bisa menyebabkan shock hemoragik ya. Ini jadi kita lihat bahwa penyebab daripada perdarahan postpartum ini bisa dari faktor kontraksi otot, bisa dari sisa plasenta, bisa dari laserasi atau perlukaan atau trauma pada jalan lahir. Secara etiologi dibedakan menjadi 4 ya, 4T ya. Jadi ada disingkat 4T untuk lebih mudah. T yang pertama itu tone, yang artinya itu adalah tonus ya. Itu kontraksi daripada uterus, itu menyebabkan 50-60% perdarahan pasca persalinan. T yang kedua adalah tisu, artinya itu adalah plasenta yang tertinggal ya, jaringan yang tertinggal yang kebanyakan adalah plasenta, menyebabkan 23-24% HPP. Kemudian penyebab ketiga adalah trauma ya, jadi ada trauma di jalan lahir, laserasi sampai yang fatal berupa ruptur uteri. Dan penyebab keempat yang lebih jarang itu adalah disebabkan oleh gangguan pembekuan darah atau koagulopati. Kita lihat bahwa yang tone yang disebabkan oleh karena kegagalan kontraksi ya, kegagalan tonus daripada otot uterus, itu biasanya disebabkan oleh persalinan yang over distended ya, pada bayi-bayi yang besar, pada hidramnion di mana otot uterus teregang dengan sangat besar, maka potensi untuk menjadi atonia sangat tinggi ya. Kemudian juga pada kelelahan ya, kelelahan otot dari otot uterus yang biasanya disebabkan karena persalinan yang lama ya. Kemudian juga adanya infeksi juga bisa salah satu penyebab terjadi atonia uteri, karena infeksi merangsang keluarnya prostaglandin ya, terjadi inflamasi dan sebagainya. Kemudian juga kelainan tonus ini juga bisa disebabkan karena gangguan anatomik atau fungsional seperti adanya uterus
yang ada miom, ada adenomiosis dan sebagainya. Kemudian penyebab kedua, tisu, itu bisa karena sisa plasenta yang paling sering. Kemudian juga ada plasenta previa atau solusio plasenta. Kemudian di samping plasenta juga ada sisa yang lain, misalnya blood clot atau sisa kotiledon dan sebagainya. Yang kesemuanya bisa mengganggu proses bisa menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Penyebab ketiga adalah trauma, ya. Baik bisa terjadi di seluruh jalan lahir, mulai dari serviks, vagina, perineum. Kemudian SC sendiri merupakan trauma yang kita buat. Kemudian juga bisa disebabkan oleh ruptur uterus dan juga inversio uteri, ya. Dan penyebab keempat adalah penyebab faktor T yang keempat adalah abnormalitas dari sistem koagulasi atau koagulopati, ya. Jadi untuk itu kita harus mengenal faktor-faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum ini, ya. Risiko-risiko itu dibagi menjadi risiko antepartum, ya. Kita lihat faktor risikonya adalah satu, usia, ya, usia di atas 35 tahun, perempuan yang obes di mana BMI-nya lebih dari 35, perempuan yang punya anak banyak atau multiparah, kemudian ada abnormalitas dari uterus itu sendiri, ya, seperti miom, adenomiosis dan sebagainya. Kemudian ibu dengan kelainan darah maternal, ya, seperti hemofili dan sebagainya. Kemudian riwayat HPP, ya, riwayat terjadinya HPP sebelum persalinannya sekarang, atau retensio plasenta, itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian yang perlu kita waspadai lagi adalah pada ibu-ibu dengan anemi, ya, dengan HB kurang dari 9. Kemudian yang berikutnya adalah perdarahan antepartum, ya, bisa solusio plasenta, plasenta previa atau fasa previa, ya. Kemudian pada yang overdistensi dari uterus, ya, pada pasien-pasien gemeli, polydramnion, makrosomi, serta pasien dengan IUFD. Itu semuanya adalah faktor-faktor risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan sebelum melahirkan. Ya, jadi kita harus kenali faktor-faktor ini semua dalam rangka mengantisipasi. Meskipun tadi saya nyatakan bahwa semua persalinan, even itu normal, tetap berisiko terjadi perdarahan postpartum. Ini resiko-resiko yang ada pada intrapartum, ya. Antara lain ini partus precipitatus, ya, partus yang terlalu cepat yang bisa menyebabkan trauma atau kelainan kontraksi uterus, ya. Persalinan yang memanjang, ya. Kemudian adanya infeksi, chorioamnionitis, pireksia atau panas intrapartum, penggunaan oksitosin yang berlebihan, induksi, ya, augmentasi, ini juga bisa menyebabkan kelelahan otot. Kemudian adanya emboli cairan amnion, ya, adanya inversi uterus, kemudian adanya trauma di saluran genitalia. Kemudian persalinan pervaginam yang dibantu, ya, misalnya dengan vakum, dengan forceps, tentu itu berisiko untuk terjadinya trauma, ya. Faktor risiko postpartum antara lain adanya sisa konsepsi, baik berupa plasenta, kotiledon, selaput maupun bekuan darah atau clot. Kemudian adanya gangguan pembekuan darah atau DIC yang disebabkan oleh karena infeksi atau sepsis. Kemudian adanya hipotonia akibat induksi oleh obat-obatan. Kemudian yang penting yang harus kita sadari bahwa distensi kandung kemih, ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan kontraksi uterus. Oleh karena itu kita pastikan bahwa setelah melahirkan kandung kemih harus dikosongkan. Kita berbicara tentang tone lagi, ya. Jadi ini adalah penyebab utama, ya, dari yang paling penting dari penyebab dari perdarahan postpartum. 75%
sampai 90% kasus. Atonia uterin ini seringkali efektif ditangani hanya dengan pijat dari uterus ya, dengan melakukan masase dari uterus ditambah dengan pemberian obat-obatan uterotonika. Ya, ini penyebabnya ada kurang lebih ada 10, ada incomplete separasi plasenta, kemudian ini tadi sudah saya singgung di atas ya, ada hipertensi dari uterus, ada perdarahan postpartum sebelumnya, plasenta previa, multiparitas dan sebagainya. Kemudian yang dari tisu saya ulangi lagi ya, ini adalah adanya sisa-sisa plasenta atau klot yang ketinggalan ya, harus kita pastikan bahwa uterus dalam keadaan bersih ya. Tapi seringkali juga adanya plasenta yang invasif ya, yang tidak bisa dibersihkan, dikuret. Nah, terpaksa tindakan selanjutnya adalah histerektomi kalau memang ada plasenta kereta atau perkereta. Ini yang trauma ya, 5-10% kasus itu disebabkan karena persalinan dengan alat bantu vakum forceps. Bisa terjadi trauma pada perineum, vagina maupun pada serviks ya. Kemudian juga bisa terjadi pada segmen bawah dari rahim, bahkan bisa sampai ruptur ya. Kemudian ini yang disebabkan oleh karena pembekuan darah, yang sering adalah DIC, karena solusio plasenta, kemudian adanya gangguan pembekuan darah sebelum hamil seperti hemofilia. Kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi obat antikoagulan seperti aspirin, aspilet dan sebagainya ya. Pada pasien-pasien ini biasanya memerlukan darah segar ya untuk menggantikan darah yang hilang karena mengandung platelet dan juga faktor koagulasi, faktor 5 dan faktor 8. Seringkali juga pasien-pasien seperti ini memerlukan plasma ya, tidak cukup hanya cairan. Bagaimana dengan gejala dan tanda-tanda dari pasien dengan PPA ini ya? Tentu yang pertama adalah adanya perdarahan pervaginam ya, yang bisa dilihat secara langsung, tetapi kadang-kadang juga perdarahannya tidak bisa kita lihat karena dia tersembunyi ya, tersembunyi di uterus ya, menyebabkan hematom ya, sehingga seolah-olah tidak ada perdarahan padahal perdarahannya terjadi tapi tersembunyi ya, terjadi hematom ya. Kemudian ditandai dengan uterus yang membesar ya, yang konsistensinya lunak ya, tidak ada tonus ya, tidak ada kontraksi. Ini yang minor biasanya kurang dari 1000 ya, yang mayor di atas 1000 bahkan sampai 2000 ya. Ini tanda-tandanya ya. Biasanya kalau masih ringan itu hanya kenaikan nadi. Orang yang masih normal ya. Kalau sampai berat biasanya nadinya di atas 120 kali per menit. Kemudian pasiennya bisa shock, kolaps, tensinya rendah. Jadi kita harus ukur ya. Nadi meningkat, tensi turun ya, disertai dengan biasanya kencingnya berkurang ya, sampai anuri kalau berat ya. Itu yang semuanya harus kita lihat dalam menangani pasien perdarahan postpartum. Ini ya, kita bisa memperkirakan jumlah perdarahan dengan ini ya, dengan bengkok ya. Jadi ini untuk memperkirakan berapa jumlah perdarahan yang terjadi. Sekarang kita bicara masalah pencegahan. Bagaimana kita mencegah perdarahan postpartum? Tidak semua perdarahan postpartum itu bisa dicegah ya, tidak semua. Jadi ada beberapa perdarahan postpartum yang memang masih terjadi, seperti
plasenta akreta per kereta itu pasti terjadi ya. Akan tetapi kita bisa melihat ya risiko-risikonya ya sebelum wanita melahirkan, supaya kita siap. Kalau kita sudah tahu risikonya, maka pada saat proses persalinan kita akan siap. Apa itu risikonya? Usia 35 tahun ke atas itu punya risiko 1,5 kali. Kalau ditambah dengan bekas SC itu 1,9 kali ya. Risiko yang paling tinggi kita lihat APB ya, itu 12,6 kali ya. Kemudian bekas SC itu 3,1 kali ya. Itu risiko yang antenatal yang harus kita kenali. Kemudian gemeli kita lihat, karena faktor distensi dari uterus itu punya risiko 4,5 kali ya. Kemudian risiko-risiko intrapartum ya, seperti pemakaian induksi persalinan, pemakaian obat-obatan ya, untuk induksi persalinan ya, itu punya risiko 1,5 kali. Yang paling besar itu risikonya adalah riwayat SC ya, punya risiko 3 kali. Nah, ini semua risiko ini harus kita kenali pada saat kita menolong persalinan. Ini risiko ini rekomendasi dari penakib ya. Kemudian kita harus berdasarkan risiko itu ya, kalau pada persalinan normal risiko rendah, maka dalam 2 jam pertama kita harus mengobservasi pasien ya. Ini kita lihat bahwa temperatur harus diperiksa pada 1 jam pertama, vital sign, nadi, respirasi, tekanan darah ya, dalam 1 jam pertama harus diobservasi ya. Kemudian fundus, tinggi fundus ya, tiap 1/4 sampai setengah jam harus kita periksa. Kemudian secara subjektif kita lihat nyeri ya. Kemudian urin output ya, dalam 2 jam pertama harus dilihat ya. Kemudian apabila ada indikasi-indikasi hipovolemik ya, kita lanjutkan monitor nadi, kalau perlu dilakukan continuous monitor ya. Sedangkan pada yang risiko tinggi ya, pada 1 jam pertama kita harus lebih lebih ketat ya. Temperatur kita periksa tiap setengah jam, kemudian vital sign tiap 1/4 jam atau 15 menit ya. Kemudian fundus dan lokea kita periksa 1/4 sampai setengah jam ya. Jadi yang punya risiko kita lebih follow up lebih ketat ya, dalam rangka mewaspadai terjadinya perdarahan pasca persalinan. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana ya. Ini ada mnemonik ya, jadi singkatan untuk mempermudah ya. Langkah awal kalau kita menghadapi perdarahan pasca persalinan ya, langkah pertama adalah kita harus minta pertolongan ya, jangan diatasi sendiri ya. Kita perlu pendekatan tim, tidak bisa secara individual. Kemudian melakukan resusitasi ya, buka akses pasang infus kalau perlu double. Kemudian kita amankan airway-nya, breathing-nya ya. Kemudian menentukan penyebabnya ya. Setelah itu semua kita pasang infus, kita amankan airway ya. Baru kita melakukan eksplorasi untuk mencari penyebabnya. Kemudian saat itu juga kita lakukan masase ya, pemijatan uterus. Kemudian dikasih obat-obatan uterotonika ya. Biasanya kita kasih prostaglandin ya, baik infus maupun perektal ya. Kemudian kita harus siapkan risiko terburuk, yaitu persiapan operasi ya. Kemudian kita harus sedia pakaian untuk melakukan kompresi bimanual. Kemudian kalau masih tidak teratasi, kita bisa lakukan tampon uterus ya, menggunakan kasa ya, atau memasang kondom kateter.
Kemudian kalau masih tidak diatasi dengan konservatif non bedah ya, kita dengan konservatif bedah ya, mulai dari penjahitan kompresi ya dengan teknik Billings, kemudian bisa melakukan sistemik pelvic devaskularisasi ya dengan berbagai macam metode, bisa secara radiologis atau bisa melakukan ligasi arteri uterina maupun hipogastrika ya. Dan langkah terakhir kalau memang tidak bisa diatasi dengan langkah-langkah di atas, tentunya ya tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan hysterectomy. Oke, jadi untuk mempermudahkan untuk manajemen perdarahan postpartum ini ya, kita buat singkatan, ada R, resusitasi ya, kita amankan airway, breathing, circulation. Yang penting kemudian kita pasang infus 2 jalur dengan diameter yang besar ya. Kemudian monitoring, M-nya monitoring keadaan umum ya, vital sign, tensi, nadi, oksigenasi ya. Kemudian harus dilakukan secara pendekatan secara tim. Ini adalah rekomendasi dari Vigo ya untuk pencegahan dan manajemen dari postpartum hemorrhage. Lihat bahwa untuk prevensi ya, Vigo merekomendasikan melakukan manajemen aktif kala 3. Apa itu? Yaitu manajemen aktif kala 3 melakukan 3 hal. Yang pertama adalah pemberian obat-obat uterotonik ya, pilihannya adalah oksitosin ya 10 unit internasional. Kemudian kalau nggak ada, kita berikan misoprostol 600 mikrogram secara oral. Kemudian bersamaan dengan itu kita melakukan regangan tali pusat secara terkendali ya, untuk supaya plasenta bisa lahir ya. Kemudian setelah plasenta lahir ya, dilakukan masase dari uterus. Jadi ini namanya manajemen aktif kala 3 ya. Itu penting untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian kalau terjadi dengan dicegah tadi masih terjadi perdarahan postpartum ya, perdarahannya lebih dari 500 ya, atau kalau sesar lebih dari 1 liter ya, maka langkah pertama pada saat kita menghadapi perdarahan postpartum yang sedang terjadi itu adalah seperti saya jelaskan tadi, kita melakukan resusitasi, kita amankan airway, breathing, sirkulasi ya. Kemudian kita memberikan cairan ya untuk mempertahankan tekanan darah sistol di atas 100 dan diastol di atas 50. Kemudian kita berikan uterotonika ya 20 sampai 40 IU per liter di drip. Kemudian kalau memang perlu kita berikan darah ya. Kemudian sementara kita melakukan semua itu, tetap kita melakukan secara bersamaan melakukan masase daripada uterus. Kemudian setelah itu kita lakukan pencarian ya penyebab terjadinya perdarahan postpartum. Ini urut-urutannya ya. Jadi dalam menghadapi perdarahan postpartum itu ya, jadi kita pastikan bahwa pasien diresusitasi ya, airway, breathing, circulation diamankan. Kemudian kita berikan obat-obatan uterotonika ya. Kemudian apabila terjadi trauma ya, kita lakukan penjahitan atau repair. Kemudian kalau memang tidak bisa diatasi ya,
ya langkah terakhir adalah kita lakukan laparotomi ya. Jadi urut-urutan daripada manajemen untuk mengatasi perdarahan pasca persalinan. Ini kita lihat gambar untuk melahirkan plasenta, manual plasenta ya. Kita mulai dari tepi dari plasenta ya, dengan tangan kanan masuk ke uterus, memakai sarung tangan khusus, biasanya sarung tangan yang sampai ke siku ya. Kita menyusuri tali pusat, kemudian mencari tepi plasenta, kemudian dengan ujung jari-jari ya kita masuk di antara plasenta dan dinding uterus, sementara tangan yang kiri menekan di daerah fundus ya. Ini namanya manual plasenta. Nah ini ya, jadi ini manual plasenta yang sering kita kerjakan. Ini berdasarkan tadi penyebabnya, kalau ada trauma ya kita lakukan repair ya. Kemudian kalau ada inversi uteri kita segera lakukan reinversi ya, kita masukkan kembali ya uterus yang terbalik tadi. Kalau ada sisa jaringan atau plasenta segera kita keluarkan ya, baik dengan kuret ya. Kalaupun tidak bisa dikuret seperti pada kasus plasenta akreta, kita siapkan operasi. Pada kelainan yang disebabkan oleh pembekuan darah, kita siapkan ya, kita siapkan fast frozen plasma atau cryoprecipitat atau fast whole blood. Kemudian pada gangguan tonus ya, itu kita bisa berikan obat-obat uterotonika. Kemudian kalau ini tidak bisa diatasi, kita lakukan secara pembedahan, bisa dilakukan ligasi ya atau embolisasi arteri hipogastrika, atau kalau memang semuanya tidak bisa teratasi, pilihan terakhir terpaksa kita melakukan histerektomi. Ini ya algoritma penata laksanaan perdarahan pasca persalinan ya. Tadi sudah kita terangkan ya bahwa kita cari 4T ya, kita cari penyebabnya, kemudian kita atasi sesuai dengan penyebab yang sudah diketahui ya, sampai kemungkinan terakhir ya. Kalau memang tidak bisa diatasi, terpaksa kita lakukan histerektomi. Ini ada beberapa rekomendasi ya tentang perdarahan pasca salin ya. Ada profilaksis ya, pemberian misoprostol 600 mikrogram per oral, atau untuk terapi ya, kalau untuk terapi 800 mikrogram bisa dilakukan sublingual ya. Untuk manajemen perdarahan pasca salin ini ya, oksitosin lebih dipilih dibandingkan dengan metergin atau ergometrin ya, atau dengan kombinasi antara oksitosin dan ergometrin dan prostaglandin ya. Ini rekomendasinya nilainya B ya. Kemudian kalau memang oksitosin tidak ada atau perdarahan tidak berespon dengan oksitosin, bisa diganti dengan metil ergometrin atau metergin, atau diberikan misoprostol. Ini rekomendasi B. Jika lini kedua ini tidak tersedia ya, atau jika perdarahan tidak berespon terhadap lini kedua ya, maka prostaglandin sebaiknya ditawarkan sebagai lini ketiga. Ini rekomendasinya B ya. Jadi ini untuk menangani perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri ya. Pilihan pertama adalah oksitosin ya. Ini dosis oksitosin yang bisa kita berikan ya. Oksitosin
yang paling bagus diberikan lewat infus ya, 20 unit dalam 1 liter, 60 tetes per menit. Kemudian dilanjutkan dengan dosis lanjutan 20 unit dalam 1 liter, 40 tetes per menit ya. Kemudian tidak lebih daripada 100 unit ya. Dan jangan diberikan secara bolus ya. Kemudian dosis metergin bisa diberikan IM atau IV ya. Kita cenderung memberikan IV karena lebih cepat ya. 0,2 mg. Kemudian bisa diulang setelah 15 menit, total 1 gram ya. Tapi hati-hati, jangan diberikan pada pasien-pasien dengan preeklamsi atau hipertensi. Kemudian rekomendasi yang lain adalah masase uterus ya. Sebaiknya dilakukan segera setelah plasenta lahir dan dipertahankan terus sampai kontraksi uterus baik. Ya, ini tadi yang disebut dengan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 ya. Jadi manajemen aktif kala 3 itu adalah 1, pemberian uterotonika, yang kedua melakukan peregangan tali pusat terkendali ya, yang ketiga adalah melakukan masase dari uterus. Kemudian rekomendasi yang lain adalah kompresi bimanual interna ya, dapat dilakukan pada kasus perdarahan pasca salin dengan atonia uteri sementara menunggu terapi lebih lanjut. Jadi misalnya menunggu persiapan operasi supaya tidak terjadi perdarahan yang terus menerus, kita lakukan apa yang disebut dengan kompresi bimanual interna. Ini adalah gambar ilustrasi kompresi bimanual di mana tangan kanan masuk ya, dengan mengepal ya, menekan ke arah fornix anterior ya, sementara tangan kiri ya menekan uterus dari luar ya, namanya kompresi bimanual. Kemudian pada perempuan yang tidak berespon dengan terapi uterotonika atau jika uterotonika tidak tersedia, bisa dilakukan pemasangan balon ya, balon intrauterus ya, atau tamponade dengan menggunakan kondom ya, kondom kateter ya. Ya, ini juga merupakan terapi sementara menunggu proses rujukan atau menunggu persiapan kamar operasi ya. Itu dilakukan pada pasien-pasien dengan atonia uteri. Penilaian selanjutnya akan dilakukan lagi di rumah sakit rujukan. Kemudian ada rekomendasi lain lagi, jika perdarahan belum berhenti dengan terapi uterotonika, terapi konservatif lain seperti kompresi bimanual, baik internal maupun eksternal, kompresi aorta, maka intervensi pembedahan tidak bisa dielakkan ya. Tapi pendekatan pembedahannya yang kita pilih ya tentu konservatif ya, terutama untuk ibu-ibu yang masih muda dan anaknya masih sedikit, sedapat mungkin kita konservatif ya. Jika memang ternyata dengan pendekatan konservatif ini tidak bisa, ya pilihan terakhir adalah melakukan histerektomi ya. Ini adalah gambar ilustrasi untuk mengatasi inversio uteri ya. Kita masukkan uterus kita kembalikan lagi posisi uterus ke dalam ya, dengan cara mengepalkan tangan, kemudian kita masukkan pelan-pelan ya. Biasanya ini memerlukan anestesi ya, supaya pasiennya lemas ya, untuk mempermudah memasukkan uterus. Selanjutnya adalah terapi pembedahan atau surgical management perdarahan postpartum. Yang pertama pemasangan packing ya, dipasang kasa ya, roll tampon kita bisa kerjakan, dan biasanya ini sifatnya sementara ya, supaya perdarahan tidak semakin berat ya. Kita pasang roll tampon.
Kemudian ini gambar ilustrasi kondom kateter ya. Bisa dilakukan dengan kondom kateter atau dengan vakum ya, dengan udara ya. Kita masukkan udara ke uterus ya. Kemudian ini juga bisa kita lakukan ligasi ya, arteri hipogastrika ataupun ligasi arteri uterina ya, atau dilakukan intervensi secara radiologis ya, dengan radio intervensi ya, embolisasi ya. Kita beberapa kali ngerjakan di RSSA bekerjasama dengan sejawat radio intervensi ya, kita lakukan embolisasi. Kemudian ini dengan melakukan penjahitan secara B-Lynch ya, yang mulai dilakukan tahun 1997 ya, dilakukan penjahitan uterus dengan cara B-Lynch ya. Kemudian ini gambar ilustrasi penjahitan B-Lynch. Nah, ini juga tujuannya adalah supaya uterus bisa melakukan kompresi ya, sehingga perdarahan akan berhenti. Nah, ini adalah Hyman suture ya, sama seperti B-Lynch, tujuannya supaya uterusnya kompresi ya. Ini dilakukan secara konservatif ya, supaya kita mempertahankan uterusnya ya, tidak sampai di histerektomi. Nah, kalau dengan upaya-upaya yang di atas tadi gagal, ya langkah yang terakhir adalah histerektomi. Ya, histerektomi bisa kita lakukan ya, baik SPH maupun TAH ya. Kemudian ini histerektominya ya, teknik histerektomi saya kira banyak sekali macamnya ya. Demikian tentang topik tentang perdarahan pasca persalinan, topik yang penting yang harus kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengantisipasi, bagaimana kita bisa mengenali risiko-risiko terjadinya perdarahan postpartum, kemudian kita bisa melakukan langkah yang cepat dan tepat untuk menangani perdarahan postpartum ya. Dan setiap dokter atau SPOG harus menyadari bahwa perdarahan postpartum adalah kasus yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu kita harus bisa menangani dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.